Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita ingin masuk kepada majlis yang ke-26 berbicara tentang bahaya cinta dunia. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia ini dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai dengan hari akhirat nanti. Semua manusia yang diturunkan ke dunia ini sesungguhnya bukan berasal dari dunia. Karena dunia ini adalah kehidupan yang bersifat sementara. Dunia ini adalah untuk ujian, di mana manusia diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah. Kalau dia itu berhasil, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dia itu gagal dalam ujiannya, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga orang yang tertipu adalah orang yang terkecoh oleh godaan syaitan, sehingga menganggap bahwa dunia ini untuk selama-lamanya. Dan menganggapnya bukan untuk ujian. Sehingga dia berambisi kepada dunia ini. Dia cinta habis-habisan dengan dunia ini. Dan dia tidak pernah menggambarkan bahwa dia akan mati dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga dunia ini tidak bisa dianggap lebih daripada terminal. Karena seseorang akan berada di dunia beberapa lama, kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju ke alam akhirat. Dunia ini hendaknya dianggap sebagai sawah ladang, di mana seseorang berada di dunia ini untuk bertani, menyiapkan amalan-amalannya, amal-amal salihnya yang akan menyelamatkan dia di hari akhirat nanti. Sehingga dia di dunia menanam, di akhirat dia akan panen amal saleh. Di saat seseorang tidak menyadari ini, dia tertipu. Dia terkecoh oleh godaan syaitan. Orang yang memberikan perhatian kepada akhirat, dia akan dapat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia berada di jalan yang benar. Di saat dia itu menjadikan seluruh dunia ini adalah alatnya, kendaraannya, jembatannya, jalannya untuk sebahagia-bahagianya di akhirat nanti. Jadi semua yang ada di dunia ini hanya dijadikan sebagai peralatan. Tidak pernah dijadikannya sebagai tujuan. Maka orang yang demikian akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Namun, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka dia akan diperalat oleh dunia. Dia akan menjadi budaknya dunia.
Sehingga pada akhirnya dia akan rugi. Rugi akhirat dan rugi dunia. Tidak dapat dua-duanya. Karena pada saat dia mati, dia kehilangan semuanya. Dunia yang dulu ditumpuk-tumpuknya, dunia yang dulu menjadi tujuannya, semuanya ditinggalkannya. Dia mati, masuk ke dalam liang lahat untuk kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunianya. Kita membaca surat Al-Hajj ayat 11. Khasirat dunya wal akhirata. Dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang tertipu, orang yang terkecoh dengan dunia ini, dia akan merugi dunianya dan akhiratnya. Dan itulah kerugian yang nyata. Seseorang pada saat dia masih bersemangat dengan dunia ini, dia lupa tentang kerugian. Tapi di saat dia melepaskan nyawanya, dia baru tahu bahwa ternyata dia adalah manusia yang gagal. Tidak berhasil menjadikan dunia ini sebagai alatnya, sebagai sawah ladangnya, sebagai terminalnya yang semestinya dia manfaatkan untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Sehingga orang yang memanfaatkan dunia dan tidak dimanfaatkan oleh dunia, itulah orang yang akan jaya. Dialah orang yang akan beruntung. Dia yang akan mendapatkan dunia dan akhirat. Sedangkan sebaliknya, orang yang ternyata dia yang dimanfaatkan oleh dunia, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari dunia ini untuk kebahagiaannya di akhirat nanti, maka itulah orang yang tertipu. Kita membaca pada surat Luqman ayat 33, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Sehingga sebagai manusia kita harus punya kejelasan tujuan. Setiap menghadapi musibah, setiap kita mendengar berita tentang musibah, kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ini kepada Allah sedang berpulang, sedang kembali. Jadi perjalanan kita itu tujuannya adalah Allah. Itu kita ucapkan setiap saat. Dan kita menyebutnya dengan istilah al-istirja. Kalimatul istirja, ucapan al-istirja. Ucapan itu kita ucapkan dengan keyakinan bahwa memang tujuan kita yang sesungguhnya adalah Allah. Kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Sehingga orang yang tidak memahami ini, dia akan ditipu oleh dunia ini. Dia akan menganggap dunia ini segala-galanya. Dia akan menganggap dunia ini tujuannya. Dia akan menghabis-habiskan semuanya untuk dunia ini. Maka itulah manusia yang tertipu. Pada akhirnya orang yang tertipu itu akan mengalami kerugian. Waktunya habis, kesempatannya habis, umurnya habis. Sementara dunia yang didapatinya tidak lebih, ternyata hanya permainan-permainan, kelalaian-kelalaian, dan sikap menghindar dari kebenaran, menghindar dari setiap manfaat yang semestinya dia memperolehnya. Kita lihat
Di saat seseorang itu ternyata dia serius dengan kehidupan dunianya, kemudian dia menjadi orang yang terus mengumpulkan harta dan benda yang ada di dunia ini, sehingga dia mendapatkan puncak-puncak kejayaan dunia, kekayaan dunia, kekuasaan dunia, dia peroleh itu. Kemudian pada akhirnya, apakah dengan itu dia akan beruntung? Apakah dia dengan itu dia akan menjadi orang yang berhasil, berbahagia di dunia dan di akhirat? Ternyata tidak. Dia akan dapati bahwa dunia ini hanya melelahkannya. Dia akan mendapatkan bahwa semua upaya dan daya yang pernah dikerahkannya di dunia ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian dunia ini tidak kekal untuknya dan dia tidak kekal untuk dunia. Karena apapun yang dia peroleh, semuanya mudah sirna. Dan dia sendiri akan sirna. Maka pada akhirnya, seseorang akan mendapati bahwa saya ini rugi. Yang saya dapati perlombaan-perlombaan, persaingan-persaingan, yang semua itu adalah sandiwara. Yang semua itu adalah permainan-permainan. Sehingga pada akhirnya dia akan menjadi orang yang merugi. Maka sikap yang pandai, sikap yang cerdas terhadap dunia ini adalah bagaimana memanfaatkan dunia ini dan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Dia memiliki uang, maka hendaknya uangnya itu membantunya untuk ketaatan kepada Allah. Dia memiliki rumah, memiliki perabotan, hendaknya rumahnya dan perabotannya itu memudahkannya untuk taat kepada Allah. Dia memiliki kendaraan, dia memiliki fasilitas-fasilitas, semua itu menguntungkannya untuk semakin taat kepada Allah. Maka orang yang seperti itulah orang yang cerdas. Kita membaca pada surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamati. Qul, katakan, man harrama zinatallah, siapa orang yang mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan di dunia ini, allati akhraja li'ibadihi, di mana Allah ciptakan dunia ini adalah bagi para hambanya, bagi orang-orang yang ingin beribadah kepadanya. Wat-tayyibati minar rizq, dan segala-gala yang baik dari rizki ini semuanya Allah berikan untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah. Qul hiya lilladzina amanu, sesungguhnya itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamati, selama orang yang beriman itu berada di dunia ini dan nanti di akhirat hanya khusus untuk mereka. Sehingga tidak ada orang yang selain yang beriman yang akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Jadi kita lihat bahwa di akhirat nanti jatah kenikmatan itu hanya Allah berikan untuk orang yang beriman saja. Sehingga orang yang kafir, orang yang tidak beriman saat di dunia, tidak akan dapat apa-apa di akhirat nanti. Waktu di dunia,
Allah tebar kenikmatan ini. Sehingga orang yang beriman dan orang yang tidak beriman ikut menikmati. Tapi sesungguhnya adanya kenikmatan-kenikmatan ini adalah memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Maka di saat orang itu memanfaatkan dunia ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka dialah orang yang telah benar dalam sikapnya. Kemudian kita perhatikan surat Al-Jathiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dan kami telah tundukkan dan Allah telah tundukkan apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian kita pun membaca pada ayat yang lainnya. Khalaqalakum ma fil ardi. Allah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi. Jadi kita harus menjadi orang yang menikmati dunia ini. Bukan berarti kita menyusahkan diri kita, mempersulit diri kita untuk membuang dunia. Itu kesalahan, itu salah paham. Dunia ini bukan untuk dibuang. Dunia ini bukan untuk dibiarkan, ditelantarkan, bukan. Dunia ini ada untuk dimanfaatkan. Bagaimana seorang manusia itu menjadi semakin taat kepada Allah karena apapun yang ada di dunia ini. Sehingga dunia itu bermanfaat baginya. Kemudian di saat seorang manusia berhasil menggunakan dunia ini, kemudian dunia ini akan bermanfaat untuknya. Di mana hasilnya apa? Dia akan berbahagia di dunia ini karena berhasil memanfaatkannya, dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Jadi dua-duanya dia dapat. Tapi di saat seseorang itu gagal memanfaatkan dunia ini untuk ketaatan kepada Allah, maka hasilnya apa? Dunianya tidak dia dapat. Kenapa? Pada saat mati, dia tidak bawa apa-apa, ditinggal semuanya. Kekuasaannya ditinggal, kekayaannya ditinggal, dan semua apa yang ada pada dunia ini ditinggalkannya. Dia mati, dia habis tulang belulangnya. Kemudian, dapat apa dia? Tidak dapat dunia dan tidak dapat akhirat. Kita lihat di surat Ar-Ra'd ayat 26. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka adalah orang-orang yang berbangga dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, tidak lain kehidupan dunia itu hanya peralatan, hanya perlengkapan yang bersifat sementara. Jadi kalau seseorang itu memperhatikan, membandingkan ini dunia, ini akhirat. Orang yang berada di akhirat itu akan berbahagia selama-lamanya. Di saat dia beriman, dia masuk ke dalam surga, maka dia kekal abadi di dalam surga. Di mana surga itu kenikmatannya adalah kenikmatan puncak. Tidak ada sakit, tidak ada capek, tidak ada penyesalan, tidak ada kerugian, tidak ada kegagalan, tidak ada apapun yang mengecewakan, yang menyedihkan, tidak ada di akhirat. Tidak ada bakteri, tidak ada virus, tidak ada apapun yang akan membuat dia itu sengsara, tidak ada.
Semua yang didapatinya di dalam surga itu adalah kenikmatan yang sempurna. Sementara dunia, kalau seseorang itu ingin mendapatkan kenikmatan di dunia ini, ternyata dia harus berlelah-lelah. Dia harus bersaing. Setelah dia mendapatkan kenikmatan itu, dia harus memeliharanya, harus menjaganya. Dia harus berhadapan dengan penyakit di mana-mana. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka kepadanya. Dia harus mati-matian berusaha untuk eksis, untuk bisa bertahan dengan dunia ini. Ini kenikmatan dunia. Sehingga kalau kita bandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan yang sempurna di akhirat, maka kenikmatan dunia itu hanya mata, hanya perlengkapan, hanya peralatan. Jangan tertipu. Di mana dunia ini harus digunakan untuk kebahagiaan akhirat. Itulah orang yang sukses, orang yang cerdas, orang yang beruntung, tidak tertipu oleh dunia ini. Sehingga senjata satu-satunya yang harus dia pegang, bahwa dunia ini harus dimanfaatkan. Di mana manusia itu di saat memiliki kesadaran seperti itu, dia akan berbahagia. Bagaimana dunia ini saya manfaatkan, saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kesadaran ini yang harus dibangun di dalam diri kita. Inilah resep bagi orang yang ingin sukses, ingin beruntung, dapat dunia dan dapat akhirat. Namun di saat seseorang ternyata tidak menyadari resep ini, dia akan larut dan tertipu oleh dunia ini. Kita tahu bahwa akhirat itu harus disiapkan saat kita berada di dunia. Karena pepohonan yang kita siapkan di dalam surga itu, kita menyiapkannya di dunia ini. Kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, kita bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Itu sesungguhnya kita sedang menanam pohon yang nanti akan membahagiakan kita di dalam surga nanti. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu gharsan. Suatu saat Rasulullah SAW melewatinya saat dia sedang menanam suatu pohon. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Aba Hurairah, malladhi taghrisu, wahai Abu Hurairah, apa yang engkau sedang tanam? Qultu ghirasan li. Maka Abu Hurairah menjawab, ini adalah pohon milikku. Qala ala adulluka ala ghirasin khairin laka min hadha. Maka kata Rasulullah, maukah engkau aku tunjuki kepada pohon yang lebih baik daripada pohon ini? Qala bala ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun berkata, ya, aku butuh itu wahai Rasulullah. Qala, beliau pun bersabda, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Kata Rasulullah SAW, ucapkan olehmu subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka engkau itu akan ditanamkan untukmu setiap satu ucapan, satu pohon untukmu di surga. Jadi kita lihat bahwa di saat kita itu terus bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, itu artinya kita sedang menanam pohon di surga. Sehingga seorang manusia itu jangan tertipu. Nafas yang kita miliki, udara yang membuat kita bisa bernafas, hendaknya menyebabkan kita itu hidup di dalam zikrullah. Terus ingat kepada Allah. Di mana udara ini harus kita syukuri. Di antara bentuk syukur kita adalah kita berzikir kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Allah memberi kita kenikmatan yang beraneka ragam. Di antaranya adalah makanan dan minuman yang menyebabkan kita sehat dan kuat. Maka gunakanlah kesehatan dan kekuatan itu untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Seseorang mendapatkan rizki, adanya peralatan dan kendaraan, maka jadikan peralatan dan kendaraan itu memudahkan dia untuk semakin beribadah kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Kemudian seseorang memiliki harta dan benda, maka hendaknya itu membuat dia semakin banyak melakukan ketaatan dan beribadah. Sehingga dia gunakan untuk berbagai macam bentuk ibadah. Dia akan sampai kemana-mana dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah. Maka orang yang menjadikan dunia ini sebesar-besar manfaat, dia gunakan untuk memberikan dia manfaat yang sebesar-besarnya bagi lahirnya amal saleh, lahirnya ketakwaan kepada Allah, lahirnya ketaatan kepada Allah, maka itulah langkah yang benar. Kemudian kita membaca pada ayat Al-Quran, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih." Barang siapa yang menghendaki sawah ladang akhirat, maka kami akan tambahi dia sawah ladangnya. Jadi di saat seseorang itu memandang dunia ini sebagai sawah ladang, dia memiliki kesempatan untuk menanam pohon-pohon, maka Allah akan berkahi sawah ladangnya itu. Karena dia adalah orang yang bersikap tepat. Dia adalah orang yang berbuat persis sebagaimana harusnya terhadap dunia ini. Maka Allah berkahi dia. Namun tentunya sebaliknya, orang yang salah faham tentang dunia ini, dia akan mendapati tidak ada barokah untuknya. Karena Allah tidak menyukainya. Allah meninggalkannya. Kemudian, seorang muslim yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menggunakan dunia ini untuk akhiratnya. Sebaliknya, orang yang ditinggal dan ditelantarkan oleh Allah adalah orang yang digunakan oleh dunia untuk dunia semata-mata. Sehingga dia menjadi budaknya dunia. Jadi kita lihat, siapakah orang yang akan berbahagia? Siapakah orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah? Dia adalah orang yang memanfaatkan dunia untuk akhirat. Itulah orang yang dapat hidayah dan dapat taufik dari Allah. Sedangkan orang yang sebaliknya,
ditinggal oleh Allah sehingga Allah tidak memberinya hidayah, tidak memberinya taufik, maka dia akan menjadi orang yang sebaliknya. Dia dimanfaatkan oleh dunia untuk dunia, sehingga dia tidak dapat apa-apa dari dunia ini. Dia hanya jadi budaknya dunia, yang pada akhirnya dia akan menyesal pada saat dia mati. Dia tidak membawa apa-apa dari dunia ini. Semua ditinggalkannya untuk orang yang ditinggalkannya. Maka pada akhirnya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, "Fal insanu huwa alladhi khuliqat lahu hadhihi al-ashya' fa'alayhi an yuhsina at-tasarrufa wa yuhsina al-istimala hatta takuna hadhihi al-ashya'u nafi'atan lahu fil hadiri wal mustaqbali." Maka manusia diciptakan untuknya segala apa yang ada di dunia ini, maka hendaknya dia itu memperbaiki tingkah lakunya, memperbaiki penggunaannya terhadap dunia ini, sehingga apapun yang ada di dunia ini jadi bermanfaat untuknya bagi kehidupannya saat ini di dunia ini dan saat esok hari di akhirat kelak. Maka itulah orang yang benar-benar mengerti tentang hakikat dari hidup ini. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan? Semoga antum dijaga Allah dan seluruh kaum muslimin semuanya. Ketika seorang merasa memiliki harta, kemudian hal tersebut pergi darinya lalu dia kecewa, apakah ini dibolehkan? Kita tahu bahwa di saat seseorang itu mendapatkan harta, maka ingat bahwa harta yang didapatinya itu adalah amanah dari Allah. Karena hakikat memiliki itu tidak pernah ada. Manusia itu tidak pernah memiliki apapun di dunia ini. Sehingga kata memiliki itu hanya kata kiasan. Hanya kata pinjaman. Di mana seseorang memiliki sebuah pena. Kemudian apakah dia benar-benar memiliki pena itu? Ternyata tidak. Suatu saat pena itu akan dicuri orang. Atau pena itu ketinggalan. Pena itu hilang. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penanya. Sehingga pada akhirnya dia tidak memiliki pena itu. Seseorang memiliki harta. Ternyata hartanya dicuri orang. Hartanya ternyata habis. Tanpa manfaat. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan harta itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dia tidak pernah memiliki apa-apa. Sehingga apa yang didapati olehnya di dunia ini tidak lebih daripada amanah dari Allah. Hanya pinjaman dan titipan dari Allah yang bersifat sementara. Allah memberinya kesempatan ini. Gunakanlah untuk kebaikan nasibmu di dunia dan di akhirat. Maka di saat seseorang itu kehilangan sesuatu yang dirasakan sebagai miliknya, dia semestinya tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena kita diajari oleh Rasulullah SAW. Di saat kita kehilangan sesuatu, kita disuruh berdoa kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Wahai Allah, berilah aku pahala pada musibah yang
terjadi padaku dan gantikan untukku apa yang lebih baik dari apa yang aku kehilangannya. Jadi Rasulullah SAW mengajari kita, karena setiap saat musibah itu terjadi pada diri kita. Kesehatan suatu saat akan hilang berganti dengan sakit. Ketenangan suatu saat berubah menjadi kegelisahan. Kemudian suatu saat dia memiliki sesuatu dan kemudian dia kehilangan. Rasa aman suatu saat akan hilang, berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Dan seterusnya dan seterusnya. Apapun yang dia miliki pada dunia ini bersifat sementara, karena itu adalah amanah. Maka sikap kita di saat kita ini kehilangan sesuatu bukan kecewa. Kenapa tidak boleh kecewa? Karena kita tahu yang dulu memberi kita adalah Allah. Dan yang mengambilnya dari diri kita adalah Allah pula. Sehingga kita tidak punya daya untuk menahannya, untuk mempertahankannya. Di saat kita dapat, ternyata kita pun tidak berbuat apa-apa untuk hal itu bisa datang kepada kita. Dan di saat dia meninggalkan kita, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahannya. Maka ini semakin meyakinkan kita kepada Allah bahwa ini semua milik Allah. Dia berhak untuk memberi dan dia berhak untuk mengambil. Kapan titipannya mau diambilnya? Kapan amanah itu akan diambilnya? Itu urusan Allah. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah beriman kepada Allah. Yakini bahwa ini milik Allah. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan milik Allah. Hak Allah lah untuk berbuat apapun terhadap miliknya. Kemudian apa yang bisa dilakukannya? Bukan kecewa, tapi berdoa. Berdoa kepada Allah agar musibah yang terjadi pada dirinya itu mendatangkan pahala baginya. Dibalasi oleh Allah karena kita sabar dan ridho terhadap musibah yang menimpa. Kemudian kita meminta kepada Allah agar digantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia rasakan kehilangan. Maka itulah sikap yang benar. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.